Collaboratory. Google Collaboratory atau Google Colab adalah sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Beberapa fitur yang digunakan di Google Collaboratory: A. Nama notebook yang merupakan nama file berekstensi IPNOT atau IPK Notebook. Untuk mengganti nama notebook dengan cara mengeklik nama notebook tersebut, berikut area kerja Google Collaboratory. B. Start menandakan tingkat kepentingan file ini. C. Header kanan berisi pilihan komentar, pilihan untuk berbagi atau share, pengaturan setting file, serta pengaturan akun. D. Menu bar berisi pilihan menu seperti file, edit, view, dan sebagainya. E. Panel kiri yang berisi beberapa ikon menu seperti daftar isi, pencarian, penyisipan kode, pengeluaran file, dan pemilihan perintah. F. Toolbar atas berisi pilihan ikon untuk menambah kode atau teks, pilihan koneksi, serta pilihan menutup menu bar. G. Konten notebook berisi tulisan kode program atau teks yang ditulis. H. Toolbar sel berisi pilihan ikon untuk mengatur sel pada konten, pemindahan atas atau bawah, koneksi antar sel, penambahan komentar, pengaturan editor, penggandaan, dan penghapusan sel, dan sebagainya. Perhatikan kode program berikut. Hasil kode program tersebut dengan menekan tombol Run Cell bulat dan segitiga yang ada di pojok kiri area konten notebook. Jika berhasil, layar output akan menghasilkan teks sesuai yang diharapkan di bawah konten notebook seperti pada gambar berikut. 2. Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan interpretatif yang bisa dipasang pada berbagai platform, khususnya platform yang berfokus pada keterbacaan kode. Berikut beberapa dasar pemrograman Python, terutama yang terkait dengan analisis data. A. Cetak data atau print. Perhatikan contoh berikut. B. Pemberian nilai data assignment. Bagaimana proses assignment dilakukan? Proses assignment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel yang kemudian diisi dengan suatu nilai data menggunakan tanda sama dengan. Perhatikan contoh berikut. C. Banyak nilai untuk satu variabel. Perhatikan variabel nil 1, nil 2, dan jumlah pada contoh di atas. Penulisan variabel di atas hanya menyimpan data dengan satu nilai saja untuk setiap variabel. Apabila mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai baru. Namun demikian, Anda masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja yang disebut variabel array. Menuliskan array menggunakan tanda kurung siku. Perhatikan contoh berikut. B. Penelusuran data atau pengulangan. Bagaimana jika ingin mencetak array sebagai elemen-elemen terpisah? Sebagai contoh, ingin mencetak setiap elemen dengan memberikan keterangan indeksnya. Anda dapat menggunakan konsep perulangan atau loop menggunakan perintah for. Perintah for digunakan dengan menyertakan sebuah variabel baru untuk menelusuri setiap elemen di dalam variabel yang diberikan. Setelah perintah in, perhatikan contoh berikut. E. Uji kondisi. Kode program di atas contoh penggunaan for. Array diisi dengan satu jenis data, yaitu data bilangan. Namun demikian, sebuah array bisa diisi dengan data yang bervariasi, misalnya data bilangan dan data tekstual. Karakter dengan tanda petik. Perhatikan contoh berikut. Penulisan data di atas baris pertama memiliki variasi data, yaitu data bilangan dan data tekstual. Kenyataannya, pembagian hanya bisa dilakukan pada bilangan dan oleh bilangan. Maka dari itu terdapat pesan error yang menyatakan bahwa pembagian dilakukan pada data bilangan dan data tekstual. Perhatikan contoh berikut. Penggunaan blok try expect dapat dijelaskan dengan terjemahannya.
kita coba trying untuk mengeksekusi perintah-perintah baris setelah try. Jika terjadi kemasalahan, eksekusi akan dilempar atau dilompat ke baris expect dan mengeksekusi baris di dalamnya. Dari mekanisme ini muncul proses percabangan di mana ada pemrosesan data yang membagi bilangan dan mencetak hasil pembagiannya. Dan ada pemrosesan data yang tidak mencetak bilangan tetapi mencetak pesan bukan bilangan. Blok perintah tree expect merupakan salah satu perintah yang digunakan untuk kasus percabangan untuk menguji suatu kondisi, dalam hal ini kasus kesalahan atau tidak. Ada perintah lain yang dapat digunakan untuk menangani kasus percabangan branch, seperti perintah if dan blok perintah if else. Pernyataan if akan menguji satu kondisi jika hasilnya bernilai true atau benar, maka pernyataan dalam blok if akan dieksekusi. Perhatikan penggunaan if else berikut. F. Pustaka kode atau library import. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Perhatikan contoh berikut. Contoh di atas menggunakan library Pandas. Koleksi data. Proses koleksi data atau pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan web scraping. Apa itu web scraping? Web scraping adalah proses ekstraksi data dari sebuah website. Salah satu contohnya adalah mengopi daftar kontak dari sebuah direktori web. Berikut langkah-langkah proses scraping. A. Buka Google Collaboratory. Selanjutnya pilih menu file atau new notebook. B. Sebagai contoh, lakukan parsing melalui alamat website lowongan pekerjaan. Perhatikan contoh berikut. C. Selanjutnya lakukan pengolahan kode HTML hingga bisa mengambil data posisi pekerjaannya, instansi yang memberikan pekerjaan serta gaji yang ditawarkan. Perhatikan contoh penulisan kode pemrogram di bawah ini. Lanjutan dari kode program di atas. Bila kode tersebut dijalankan di Google Collaboratory, akan menghasilkan keluaran berupa ringkasan data yang telah dipilih. B. Visualisasi data. Gunakan library Python Plotly untuk membuat tampilan grafik atau diagram. Anda perlu menambahkan library ini sebelum menggunakannya. Berikut kode program menggunakan library Matplotlib.